Selamat pagi semua. Pertama-tama terimalah salam dari kami. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Hengki Lau dan saya merupakan ketua dari kelompok 3 dari kelas 1 BUMD. Kelompok saya beranggotakan 9 orang dan mereka akan memperkenalkan diri mereka seiring berjalannya video ini. Kali ini kelompok kami akan menjelaskan bagaimana dan hasil dari tugas proyek kami yang sebelumnya sudah kami berikan proposalnya dan yang sudah terlaksanakan. Sebelum masuk ke dalam pembahasannya, hanya untuk mengingati bahwa wihara yang akan kami gunakan dalam pelaksanaan proyek ini adalah Wihara Graha Buddha Manggala. Lokasinya terletak di Kota Batam, Kecamatan Lubuk Baja, Baloi Indah di Perumahan Baloi Mas Indah, Blok B nomor 21. Untuk pembahasan yang berikutnya akan dilanjutkan oleh anggota kami yang selanjutnya. Halo semuanya, nama saya Donel. Untuk pembahasan yang selanjutnya adalah metode pelaksanaan kami untuk proyek ini. Seperti yang disebutkan pada proposal kami yang sebelumnya, metode pelaksanaan yang digunakan oleh kelompok kami adalah metode penyuluhan yang menyerupai sosialisasi atau lebih dikenal dengan Dhamma Desana pada sekolah minggu. Untuk tema penyuluhan kami masih sama sesuai dengan proposal kami yang sebelumnya. Bisa dilihat pada proposal kami. Selanjutnya ada biaya yang digunakan. Untuk biaya realisasinya ada sedikit yang berbeda dengan yang ada proposal karena kami menambahkan hadiah untuk diberikan kepada anak-anak yang sudah menjawab dengan benar pada saat sesi pertanyaan yang ada nanti saat pada penyuluhan kami. Untuk penambahan biaya hadiahnya ini kurang lebih sekitar 40.000. Jadi untuk total biaya realisasinya ini sekitar 103.500 rupiah. Halo, perkenalkan saya Jeffrey dari Sekolah 1 BUMD. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang realisasi pelaksanaan kegiatan dari kelompok kami. Di sini realisasi pelaksanaan kegiatan dari kelompok kami sebenarnya terjadi sedikit masalah, di mana pada laporan proposal yang kami buat itu dicantumkan bahwa kita akan melaksanakannya pada tanggal 20 November 2022. Namun pada kenyataannya ada beberapa anggota dari kelompok kami itu tidak bisa hadir di tanggal 20. Maka kami mau tidak mau harus mengundurkan jadwal tersebut ke tanggal 27 November 2022. Nah, hal ini juga sudah kami koordinasikan dengan pihak vihara, di mana mereka juga menyetujui hal. Perkenalkan, nama saya Susanto dengan NPM 2246007. Pertama-tama untuk pelaksanaan survei kami, anggota kami tidak mengalami kesulitan, yang adanya malah berhasil dilaksanakan tanpa kendala sama sekali. Selanjutnya ada pada pembuatan materi yang akan dipaparkan. Karena pembuatan materi ini dilakukan hanya oleh seorang anggota, hasil pembuatan materinya sedikit lambat karena jadwal anggotanya yang sedikit padat. Tetapi hal itu tidak mempengaruhi jadwal pelaksanaan kami secara utuh. Untuk pelatihan pada tanggal 17 November dihadiri oleh semua anggota kami dan bisa terlaksanakan tanpa kendala sama sekali. Sesuai yang sudah dijelaskan oleh rekan saya yang sebelumnya, tanggal pelaksanaan kami diundur hingga tanggal 27 November 2022. Oleh karena itu, tanggal 20 November yang seharusnya dijadikan sebagai tanggal pelaksanaan kegiatan kami dijadikan sebagai hari latihan tambahan. Nama saya Lorenza Putri, NPM 2246008. Pada saat pelaksanaan proyek kami dilakukan pada tanggal 27 November, ada beberapa kendala-kendala yang dialami oleh anggota kelompok kami. Karena kan lokasi ziarahnya yang berada di tempat yang sedikit susah untuk ditemukan, maka dari itu ada 2 anggota kelompok kami yang tersesat selagi mencari lokasi ziarah tersebut. Untuk catatan, kedua anggota tersebut sama sekali belum pernah pergi ke vihara ini. Masalah ini kami tangani dengan memberikan arahan secara manual melalui telepon dikarenakan Google Map yang digunakan oleh anggota kelompok kami sedikit tidak akurat. Selain itu, untuk jumlah total persentase pelaksanaan kegiatan kami dengan baik bisa dikatakan kurang lebih 80% dikarenakan adanya masalah halangan oleh beberapa anggota kami serta letak lokasi vihara yang terkadang salah diarahkan oleh Google Map. Perkenalkan, nama saya Wendy, anggota bagian dari kelompok 3. Untuk bagian laporan kami yang selanjutnya ada hasil atau dampak dari kegiatan penyuluhan kami. Yang pertama ada hasil yang dirasakan oleh kami sendiri. Salah satu hasil yang bisa sangat dirasakan oleh kami adalah susahnya untuk bekerja sama dengan orang baru
Hal ini benar-benar menguji bagaimana kita bisa beradaptasi dengan orang sekitar dengan secepatnya. Bagaimanapun pada akhirnya, sinergi yang dihasilkan semakin terasa dan bisa kami laksanakan kegiatan ini secara seirama sehingga selesai. Hasil kedua yang kami dapat rasakan adalah selama kami latihan, materi-materi yang akan dijelaskan ini kami pelajari sehingga anggota kami sendiri yang sebelumnya belum mengetahui hal tersebut pada akhirnya dapat mengerti. Kami rasa ini salah satu manfaat secara tidak langsung yang ditujukan oleh tugas ini. Halo semuanya, nama saya Rivaldo dari kelas 1 BMMD. Hal selanjutnya yang kami bisa rasakan adalah berkembangnya pengalaman berbicara kami di depan publik atau public speaking. Ada beberapa anggota kami yang awalnya ragu-ragu dalam memaparkan materi bagiannya. Tetapi pada bagian pertengahan materi miliknya tersebut, cara dia memaparkan materinya dapat terlihat berkembang dibandingkan pada saat awal dia menjelaskan. Hal ini juga berlaku untuk anggota-anggota kami yang lainnya. Mungkin hal lainnya yang kami dapat rasakan dalam proyek ini adalah bertambahnya pengalaman dalam bekerja dalam kelompok yang baru atau asing. Menurut kami, ada juga beberapa manfaat yang dirasakan oleh anak-anak yang mendengarkan penyuluhan kami yang bisa terlihat. Untuk bagian ini akan Perkenalkan, nama saya Dri Fortunius dan saya akan melanjutkan apa yang sudah diperjelaskan oleh teman saya. Manfaat yang dirasakan oleh pendengar-pendengar kami yang bisa kami lihat diantaranya seperti lebih sadar akan apa itu internet, dampaknya, dan cara penggunaannya yang benar. Bagaimana kami bisa yakin dengan hal-hal ini? Hal ini kami merasa yakin sekali karena ada beberapa anak-anak yang masih di awalnya memainkan HP mereka dan tidak mendengarkan penyuluhan kami sama sekali. Akan tetapi, ada beberapa dari mereka yang sempat sedikit mendengar apa yang dijelaskan oleh kami dan secara langsung menyimpan telepon mereka. Tidak ada satupun anggota kami maupun pihak Viara yang menegur mereka karena hal ini sudah kami bicarakan sebelumnya. Kami harap manfaat yang dapat dirasakan oleh anak-anak muda ini juga bisa dirasakan oleh banyak orang yang masih belum mengerti tanggung jawabnya yang besar dalam memakai internet. Perkenalkan, nama saya Kelvin dari 1 BUMD. Tibalah pada kesimpulan, di mana kesimpulan ini seperti proposal yang sebelumnya, di mana proposal sebelumnya juga sama. Di dalam kesimpulan ini tidak ada masalah, cuman ada masalah besar yaitu di bagian pembagian jadwal yang harusnya diadakan 20 November sehingga kami undur menjadi 27 November, di mana metode kami lakukan adalah metode penyuluhan, dan banyak anggota kami yang mengalami masalah dan tidak bisa datang ke lokasi, maka penyuluhan kami akan lebih lama daripada sebelumnya. Jadi sudah sampailah kita pada penghujung presentasi kami kali ini. Maaf jika ada kesalahan berbicara atau ada kata-kata yang kurang sopan, kami mohon abayadana. Sekian dari video presentasi kami kali ini. Kami ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya karena sudah mendengarkan hingga sejauh ini. Sebelum saya menutup video kali ini, terimalah kembali salam Buddhis dalam Dharma. Namo Samyang Adi Budaya, Namo Buddhaya.